Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Kalau kamu pernah nonton film Raden Kian Santang, Akulah sang Prabu, aku bisa menjadi tujuh. nah pasti kamu itu tahu tentang Prabu Siliwangi dan juga pendamping setia yang bernama Maung Bodas. Kemarin ada salah satu teman-teman di Koko Sumso ini, dia itu merequest agar Koko membahas tentang Maung Bodas. Nah, jadi teman-teman yang penasaran dengan Maung Bodas, langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Ilmu kodam macan putih, yang kalau dalam bahasa Sundanya itu Maung Bodas, bisa digunakan untuk meningkatkan kesuksesan, kewibawaan, dan juga perlindungan diri dari serangan fisik maupun serangan gaib. Ada juga ajian naga emas, yang bisa dimintai pertolongan namun dengan niat yang baik. Ajian pamungkas dari Prabu Siliwangi ini dikemas di dalam senjatanya yang sangat tersohor, yaitu pusaka kujang. Dan zaman dulu juga katanya prajurit dari Prabu Siliwangi ini juga banyak yang menguasai ilmu ini. Namun ilmu ini dikuasai oleh pasukannya ini dalam tingkatan yang rendah. Namun mereka juga bisa menggunakan ajian Maung Bodas ini. Prajurit-prajuritnya ini dapat mengusir lawannya itu dengan mudah karena menguasai ilmu ini tadi. Nah, katanya juga pada zaman penjajahan dulu, pahlawan kita itu juga menggunakan ajian Maung Bodas ini untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Berbicara tentang salah satu raja Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi ini memang kerap sekali membuat takjub bagi pembacanya maupun pendengarnya. Gimana enggak guys, katanya Sang Prabu yang dikenal sakti mandraguna serta sebagai raja yang arif dan bijak, ternyata dia ini memiliki pasukan bukan hanya dari golongan manusia, tapi dia juga memiliki dari bangsa gaib. Kalau di Jawa Timur itu ada Prabu Tawangalun dengan kumis bodasnya, di Jawa Barat sendiri ada Siliwangi dengan maung bodasnya. Salah satu dari pasukan goib yang sangat populer hingga sampai saat ini yaitu pasukan goib macan putih. Oleh karena itu sering sekali ditemui adanya lukisan maupun gambar keberadaan dari sosok macan putih ini di sekitar dari Prabu Siliwangi. Nah, sosok keberadaan macan putih ini sebagai pendamping dari Prabu Siliwangi memang sudah kental sekali di Nusantara ini. Nah, namun siapa sangka ternyata macan putih ini didapatkan oleh Prabu Siliwangi bukan dari hadiah maupun hubungan pertemanan. Ternyata keberadaan makhluk halus macan putih ini didapatkan usai pertempuran sengit antara Sang Prabu dan macan putih. Macan putih ini sendiri merupakan raja dari para macan putih yang bernama Maung Bodas. Dia ini berasal dari dunia gaib dan dia pun di dunia gaib ini memiliki ribuan pasukan sejenisnya. Kisah ini bermula ketika Prabu Siliwangi ingin beristirahat di Curug Sawer Majalengka guna melepaskan lelahnya dari pengembaraan. Namun siapa sangka ketika di perjalanan dia pun dihadang dengan sekawanan harimau putih yang ingin menerkamnya. Namun karena kesaktian dari Prabu Siliwangi ini, sang macan-macan ini pun tidak mampu untuk melukai dari Prabu ini. Namun Prabu Siliwangi ini pun menyerang macan-macan tersebut hingga mereka tersungkur dan terluka. Hingga selanjutnya, raja dari kawanan macan putih yang bernama Maung Bodas menantang Prabu Siliwangi untuk bertarung. Sehingga terjadi pertempuran sengit antara Prabu Siliwangi dengan Maung Bodas. Maung Bodas akhirnya dapat dikalahkan dengan kesaktian dari Prabu Siliwangi. Sehingga Maung Bodas berserta seluruh pasukan macannya bersedia untuk menjadi bawahan dari Prabu Siliwangi dan mengabdi kepadanya. Mereka pun memberikan taruhan nyawanya untuk membantu Prabu Siliwangi. Dengan bantuan dari bangsa gaib dan juga kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi pun akhirnya bisa menguasai tanah Pasundan. Dirasa karena telah berjasa bagi kejayaan Pajajaran, sehingga Prabu Siliwangi pun mengukir kepala harimau di gagang kujang pusaka miliknya. Ini dengan maksud agar Maung Bodas dapat masuk ke gagang tersebut, sehingga ketika Prabu ini pergi kemanapun, Maung Bodas dapat ikut bersamanya. Karena Prabu Siliwangi ini selalu bawa kujang pusakanya kemanapun dia pergi. Mengenai senjata kujang, di masa lampau, rakyat itu menggunakan senjata kujang ini sebagai alat pertanian di tanah Pasundan. Namun karena raja sebelum Prabu Siliwangi ini meminta untuk dibuatkan sebuah senjata pusaka yang mencirikan tanah khas Pasundan, sehingga Prabu Siliwangi pun melakukan tirakat tapa brata untuk meminta petunjuk bagi Yang Maha Kuasa. Sehingga didapatkan petunjuk tersebut dan Prabu Siliwangi pun meminta tolong kepada seorang empu-empu untuk membuatkan senjata pusaka. Sehingga didapatkanlah senjata pusaka yang berbentuk kujang pusaka yang kita kenal seperti sekarang ini. Namun guys, kujang pusaka pada zaman tersebut agak sedikit berbeda dengan kujang pusaka yang kita kenal saat ini. Karena pada zaman tersebut, Prabu Siliwangi belumlah menjadi raja. Namun setelah dia menjadi raja, dia pun menyempurnakan kembali kujang pusaka tersebut.
Kisah peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga menjadi suatu kisah yang sangat dahsyat, di mana dua orang yang sangat sakti mandraguna ini saling beradu kekuatan antara satu dengan lainnya. Namun pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini bisa menang lawan Prabu Siliwangi ini bukan melalui kekuatan dia sendiri, melainkan dia ini mempersunting seorang wanita yang bernama Dewi Nawang Bulan. Atau dalam versi lainnya, Dewi Nawang Bulan ini ada juga yang bilang kalau dia ini adalah Nyi Roro Kidul. Pernikahan Sunan Kalijaga dan Dewi Nawang Bulan ini atas perintah dari gurunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Di mana dari pernikahan tersebut, Dewi Nawang Bulan pun bersedia untuk meminjamkan tombak Karera Reksa miliknya kepada Sunan Kalijaga. Nah, dengan menggunakan tombak tersebutlah, Sunan Kalijaga baru mampu untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Faktanya guys, tak ada senjata lain yang bisa mengalahkan Prabu Siliwangi. Mengapa Prabu Siliwangi bisa sekuat itu guys? Rahasianya itu ada di balik ajian macan putih miliknya atau ajian Maung Bodas. Dalam sejarah, ajian macan putih ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Namun Prabu Siliwangi juga mempelajari ajian macan putih tersebut. Nah, karena ajian macan putih tersebut, sehingga Sunan Kalijaga merasa kesulitan untuk melawan Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi ini dapat menguasai ilmu tersebut sama hebatnya dengan yang dikuasai oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menciptakan ilmu tersebut dengan maksud yang baik, yaitu salah satunya itu untuk membantu Wali Songo pada saat sedang berdakwah itu agar terlihat lebih berkarisma dan berwibawa. Namun ilmu tersebut diamalkan kembali oleh pembesar-pembesar kerajaan di daerah Tanah Jawa. Salah satunya itu adalah Prabu Siliwangi. Sehingga dia pun tidak terkalahkan seperti macan yang mengaum. Nah katanya guys, kita juga bisa loh mempelajari ilmu Maung Bodas ini. Namun syarat untuk mendapatkan ilmu ini tergolong cukup sulit. Makanya di zaman seperti sekarang ini, dikit sekali yang menguasai ilmu Maung Bodas ini. Guys, kalau kalian ingin mempelajari ilmu ini, usahain kalian tuh jangan menggunakan ilmu ini untuk bermain-main ataupun memiliki niat yang buruk, seperti membalas dendam, mencelakai orang lain, maupun menuruti hawa nafsu. Karena ilmu ini merupakan ajian tingkat tinggi yang setara dengan Prabu Kian Santang ataupun ilmu macan putih milik Sunan Kalijaga. Karena kalau kalian bermain-main, ini bisa saja menambahkan dampak buruk bagi kalian sendiri. Proses untuk mendapatkan ilmu ini katanya ada dua cara guys. Cara yang pertama ini dengan cara puasa, sedangkan cara yang kedua ini tanpa puasa. Nah, cara yang tanpa puasa ini harus dilakukan sebanyak 35 hari. Itu dengan cara konsisten, itu setiap kali setelah sholat 5 waktu harus dibacakan sebuah mantra sebanyak 21 kali. Nah, mantra ini harus dibacakan secara terus menerus. Mantranya itu kurang lebih seperti ini guys. Biasanya guys, jika kita sudah memenuhi syarat tersebut, kita pun akan didatangi oleh seorang kakek-kakek di mimpi kita yang ditemani 2 ekor macan putih di kiri dan kanannya. Lalu kakek-kakek inilah yang menunjukkan bahwa kita sudah menguasai ilmu Maung Bodas tersebut. Guys, gimana menurut pendapat kalian tentang cerita kesaktian dari Prabu Siliwangi dan juga Maung Bodasnya? Kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta kalau kalian memiliki saran makhluk halus lainnya, kalian boleh juga tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Serta kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koku.